kemarin itu aku buat perjanjian pasca nikah dengan Mas Stefan ya, kayak gitu ya. Ini ada ceritanya teman-teman, kenapa aku buat perjanjian pasca nikah dan kenapa bukan pranikah ya teman-teman, dan kenapa kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sekarang aku ada di luar ya teman-teman, di area komplek perumahan adikku tinggal. Aku sengaja di sini soalnya di sini enak sekali. Aku bisa lihat view di depanku ini ya teman-teman. Bentar aku tunjukkan. Nah ini viewnya. Ini aku mau bikin video di sini soalnya enak banget sambil ngelihat alam gini teman-teman ya, sambil ngelihat apa, danau itu, walaupun danau di depanku tuh udah mulai agak kering. Soalnya di sini tuh kayak panas banget. Nah, ini aku pindah tempat ya teman-teman ya. Ini aku pindah di depan kolam renang tuh. Nah, ini di depan kolam renang soalnya di sini tuh ada teduh-teduhannya seperti ini. Soalnya tadi tuh di sana itu kayak mulai panas, soalnya ini udah jam 10 ke atas ya, jadi matahari sudah mulai terik di atas kepala. Terus ke Surabaya ini juga panas sekali akhir-akhir ini, jadi aku pindah aja di sini biar enak nanti ngobrol-ngobrolnya. Oke, jadi teman-teman, ini aku mau cerita tentang kemarin itu aku buat perjanjian pasca nikah dengan Mas Stefan ya, kayak gitu ya. Ini ada ceritanya teman-teman, kenapa aku buat perjanjian pasca nikah dan kenapa bukan pranikah ya teman-teman, dan kenapa kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Jadi pas waktu kemarin itu aku ke Jakarta urus-urus surat untuk menikah, maksudnya untuk mendaftarkan pernikahanku ya di kedutaan Romania. Nah itu aku kan pakai agensi ya teman-teman ya, pakai agensi. Nah pas waktu aku datang ke agensinya itu, ke kantornya, aku ngobrol-ngobrol lah sama pemilik agensinya itu ya teman-teman ya. Aku ngobrol, terus bapaknya itu tiba-tiba nyeletuk aja tanya ke aku, mbaknya sudah bikin perjanjian pranikah kayak gitu. Terus aku ya langsung jawab lah spontan kayak gitu, oh enggak pak, aku nggak bikin perjanjian-perjanjian kayak gitu. Intinya saya dan suami juga niatnya lah baik-baik aja pak, nikah harapannya baik-baik aja, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak ya itu kayak spontan jawabanku waktu itu. Terus bapaknya itu langsung jawab, ini bukan masalah seperti itu mbak, bukan masalah istilahnya kalau bikin perjanjian pranikah itu artinya nggak baik atau seperti apa kayak gitu. Memang sih ya teman-teman, kalau kita menikah itu kan niatnya memang hal-hal yang baik ya kan. Maksudnya masyarakat Indonesia, maksudnya kebanyakan yang saya tahu, kenapa kok nggak bikin perjanjian pranikah pasca nikah seperti itu kan memang kayak apa ya, masih tabu lah di sini ya. Kayak soalnya kan di sana itu kayak diatur kayak pisah harta segala macam lah kayak gitu ya. Jadi kita ini orang Indonesia lebih mikir yang positif-positif ya, jadi kayak nggak perlulah yang seperti itu kayak gitu. Cuman saat itu bapaknya tuh menjelaskan, intinya kalau ini case-nya berbeda kalau pernikahan antara WNA dan WNI ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kayak berbeda itu maksudnya seperti ini. Jadi saat WNI ini aku menikah sama WNA itu tuh aku itu setelah menikah dengan WNA aku tuh tidak bisa lagi memiliki aset yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih aku kemarin beli rumah sebelum menikah, nah ini tuh aku sudah nggak bisa memiliki rumah itu teman-teman. Dalam waktu setahun ini aku harus sudah hibahkan hartaku ini ke entah ke siapa, ke saudara atau kemana. Pokoknya intinya aku nggak bisa pakai namaku dengan, maksudnya aku pakai namaku di sertifikat hak milikku ya teman-teman. Aku nggak bisa pakai namaku seperti itu. Nah kenapa ya teman-teman kok seperti itu? Ternyata aku baca-baca juga itu karena setelah menikah dengan WNA, kalau yang namanya menikah itu kan harta itu tercampur ya teman-teman, antara dua orang ini, laki dan perempuan ini, suami istri itu tercampur hartanya kayak gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita jual rumah, beli rumah, kalau kita sudah menikah itu harus persetujuan kedua belah pihak, karena harta mereka itu sudah tercampur teman-teman. Maksudnya harta bawaan, harta warisan kayak gitu tuh sudah tercampur, itu tuh milik mereka berdua kayak gitu ya. Lah sedangkan kalau aku menikah dengan WNA, yang mana WNA itu teman-teman nggak boleh memiliki aset di Indonesia. Dia itu nggak boleh beli tanah,
rumah atas nama hak milik kayak gitu ya. Maksudnya yang sertifikat hak milik itu nggak boleh ya teman-teman ya. Mungkin mereka bisa ya, tapi karena apa ya, sewa atau apa bisa kayak gitu. Cuman kalau untuk memiliki aset itu atas nama mereka sendiri, WNA, itu tidak bisa. Jadi seberapapun mereka istilahnya punya berapapun uang kayak gitu, WNA-nya orang luar negerinya punya uang, mereka mau beli tanah di Indonesia kayak gitu, mereka nggak bisa ya teman-teman ya kayak gitu. Ini mungkin salah satu program pemerintah ya, peraturan pemerintah untuk melindungi aset Indonesia kayak gitu ya. Kayak ini tuh undang-undang agraria pertanahan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi memang WNA nggak bisa memiliki aset di Indonesia. Nah, dan karena aku yang menikah ini WNI dan WNA, otomatis kan terjadi percampuran harta juga. Nah, ini aku nggak bisa teman-teman. Jadi ini sama kayak statusnya aku dengan WNA jadian kayak gitu ya. Jadi aku nggak boleh memiliki tanah juga kayak gitu ya. Dan kalau kemarin aku sebelum menikah mempunyai tanah atau mempunyai rumah kayak gitu ya, jadi aku harus segera menghibahkan tanah atau rumah atau apapun lah yang kayak gitu ya, yang kayak aset tetap kayak gitu tuh. Kalau nggak gitu, dalam ini mereka kasih jangka waktu setahun kalau nggak salah ya. Nah, kalau dalam jangka waktu setahun ini aku nggak menghibahkan apa yang aku miliki, maka harta-hartaku tadi itu akan dimiliki oleh pemerintah ya teman-teman ya. Jadi kayak itu tuh langsung otomatis milik pemerintah kayak gitu. Jadi kayak aduh, kan sayang ya teman-teman, kayak kita udah susah-susah kayak gitu. Nah, makanya itu teman-teman, kebanyakan ya kayak gitu ya, WNA dan WNI yang menikah itu selalu membuat perjanjian pranikah, atau kalau mereka sudah terlanjur menikah, mereka bisa buat perjanjian pasca nikah ya teman-teman ya. Soalnya kan banyak juga yang menikah sama WNA ternyata nggak tahu konsekuensinya seperti itu, tahu-tahu tanah mereka sudah dimiliki negara aja. Maksudnya untuk yang WNI kan kasihan, rugi gitu ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi memang WNA dan WNI ini kalau menikah disarankan memang ya kayak gitu. Tapi itu preferensi pribadi orang ya. Kalau mereka maksudnya WNI-nya ternyata nggak pengen punya aset di Indonesia, itu beda lagi. Tapi kalau preferensi pribadiku ini ya kayak itu sendiri-sendiri, kembali ke diri masing-masing. Ini aku kemarin bikin perjanjian pasca nikah teman-teman ya. Ini kenapa aku bikinnya perjanjian pasca nikah, soalnya kemarin aku juga nggak tahu teman-teman, sama aku juga nggak tahu kalau ternyata setelah menikah sama WNA ini aku nggak bisa memiliki tanah, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli sawah dan lain-lain kayak gitu ya. Misalkan aku punya uang, punya tabungan, aku pengen beli kayak gitu, aku harus pakai nama keluargaku yang lain kayak orang tua, adik kayak gitu. Jadi aku nggak bisa pakai atas namaku. Jadi kemarin itu langsung setelah aku diberitahu bapak agensinya ini, aku terima kasih sekali ya sama beliau ini. Soalnya jadi aku jadi kayak tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak aku nggak terlanjur beli aset terus tiba-tiba nanti setelah setahun dimiliki negara, kan sayang kayak gitu ya. Jadi aku kemarin itu bikin pasca nikah ini karena aku nggak tahu di awalnya teman-teman. Kalau tahu pasti aku bikin yang pranikah ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya isinya sama saja sih teman-teman. Soalnya di perjanjian pasca nikah itu nanti aku dan Mas Stefan ini bakal terjadi pisah harta ya teman-teman ya. Jadi kayak makanya setelah aku buat dan menandatangani perjanjian pasca nikah ini, aku bisa beli tanah, aku bisa beli rumah, aku bisa beli sawah, pokoknya beli yang aset tetap seperti ini ya teman-teman, atas namaku dan bisa hak milik ya teman-teman ya kayak gitu. Tapi ini itu kayak terpisah dari suamiku ya teman-teman, terpisah dari WNA-nya Mas Stefan ini kayak gitu. Jadi misalkan nih aku mau jual kayak gitu, aku nggak perlu izin-izin dengan suami seperti itu. Misalkan aku mau beli pun aku nggak perlu izin-izin kayak gitu atau tanda tangan atau apapun itu dalam hal beli ya teman-teman ya. Misalkan hutang pun kayak gitu, hutang ke bank kan biasanya atau ke lembaga lainnya kayak gitu ya. Setahu ini yang bank kayak gitu, kita harus persetujuan suami istri kan kalau sudah menikah. Nah ini kita nggak perlu lagi. Jadi cukup cuman pihak orang WNI-nya aja yang bisa
hutang kayak gitu. Dan suami ini misalkan si istri nggak bisa, maksudnya ini yang WNA nggak bisa bantu lunasin hutang, itu nggak masalah, soalnya mereka itu pisah harta. Jadi teman-teman, di sini perjanjian pasca nikah dan pranikah untuk WNI dan WNA yang menikah ini lebih ke melindungi aset mereka ya teman-teman, kayak gitu ya. Sebenarnya melindungi kayak gitu karena si WNI nanti itu aku ya kayak gitu, aku nanti bisa beli tanah atas namaku sendiri, terus aku bisa jual juga tanpa persetujuan suami. Kalau ini soalnya kan karena pisah harta ya kayak gitu ya. Jadi memang mau nggak mau ya teman-teman, kalau WNI dan WNA yang menikah itu memang seharusnya sih untuk amannya buat perjanjian pasca nikah atau pranikah kayak gitu. Cuman itu tadi kembali ke preferensi pribadi masing-masing ya kayak gitu. Kalau mereka memang nggak niat pengen punya aset, atau mereka pengen punya aset tapi nggak apa-apa atas nama keluarga atau saudara, ya it's okay juga kayak gitu. Jadi ini kayak lebih ke preferensi pribadi aja buat mereka ya teman-teman ya, maksudnya terserah kayak gitu. Terus sama ini juga nanti di sana juga banyak hal-hal positif yang disebutkan juga, maksudnya tuh semuanya positif ya yang di situ disebutkan perjanjian pasca nikah atau pranikah. Misalkan kewajiban suami itu apa kayak gitu, jadi kayak di situ suami tetap berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan ya teman-teman. Kebutuhan yang di sini tuh dijelaskan secara material ya teman-teman ya, bukan yang lahiriah gitu, bukan. Jadi kayak lebih ke material, kayak uang belanja dan lain-lain lah seperti itu dijelaskan pokoknya secara detail. Intinya di sana itu bagus banget teman-teman ya kalau menurutku sih. Karena dan kemarin tuh kenapa aku juga yang pasca nikah, soalnya yaitu tadi karena aku taunya setelah aku sudah menikah ya teman-teman ya. Itu kata bapaknya dulu itu nggak ada yang pas perjanjian pasca nikah, itu nggak ada, adanya itu pranikah. Dan karena banyak sekali orang itu nggak mengerti kayak gitu, kadang sudah menikah terus tentang harta, makanya itu pemerintah mengadakan perjanjian pasca nikah juga, udah diatur di undang-undang kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman alasanku sama Mas Stefan, kenapa sih kok aku sama Mas Stefan itu pakai bikin-bikin perjanjian pasca nikah segala seperti itu ya. Jadi itu alasan kita teman-teman. Jadi kayak kemarin itu kayak apa aku nggak bisa beli rumah atau tanah atau apa di Indonesia kayak gitu. Terus ya itu tadi karena nggak bisa itu, jadi aku kayak oke lah kita bikin aja seperti itu, toh nggak ada ruginya juga buat aku dan suami seperti itu ya teman-teman. Jadi itu alasan aku sama Mas Stefan itu bikin perjanjian pasca nikah ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian WNA menikah sama WNI, setelah menikah itu harta kalian tercampur, dan pihak yang WNI tidak bisa memiliki harta yang di Indonesia atas namanya sendiri, harta biasanya aset ya kayak gitu, kalau mereka tidak membuat perjanjian pranikah ataupun pasca nikah. Karena di perjanjian itu nanti itu dijelaskan pisah harta kayak gitu teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya, kayak ini sih apa, kenapa kemarin itu aku bikin itu. Kemarin itu juga kayak aneh aja pas waktu bapaknya tanya itu tuh kayak aneh aja teman-teman, kok kita nikahnya kan pengen yang ya kita nikah selalu baik-baik ya, mestinya suami istri itu satu seperti itu. Tapi karena ini kan peraturan ya teman-teman ya, peraturan di Indonesia yang mana WNA nggak bisa memiliki aset di Indonesia, dan setelah WNI atau aku menikah sama WNA itu kayak hakku di Indonesia itu sama, aku nggak boleh memiliki tanah dan rumah dan pokoknya yang aset tetap ya teman-teman ya. Itu alasanku kemarin teman-teman. Oke, itu tadi sih teman-teman ya, alasanku sudah aku jelaskan. Dan mungkin ini juga buat kalian WNI yang sudah terlanjur menikah sama WNA dan kalian punya aset ya kayak gitu, punya aset tanah atau rumah atau sawah atau ladang kayak gitu. Lebih baiknya sih ya, ini kayak pendapatku pribadi, cuman semuanya terserah kalian juga ya. Itu kalian segera bikin perjanjian pasca nikah ya. Itu soalnya dalam waktu setahun kalau nggak salah ya, kalau kalian WNI dan WNA menikah dan secara hukum di Indonesia ya teman-teman ya, maksudnya sudah menikah resmi secara hukum di Indonesia. Setelah setahun kalian nggak
buat perjanjian pasca nikah itu dan kalian kayak ya biasa aja gitu, maksudnya tuh kayak berlalu setahun kayak gitu ya, itu harta kalian itu bisa dimiliki sama negara ya teman-teman. Itu yang aku baca ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi untuk lebih baiknya sih dibuat ya teman-teman ya setelah menikah, kalau kalian belum tahu kayak gitu. Soalnya memang ini aku juga nggak kepikiran kemarin itu teman-teman, sama mungkin seperti kalian yang sudah terlanjur menikah terus nggak buat perjanjian pranikah kayak gitu ya. Pasti kalian bikinnya nanti kan harusnya pasca nikah kayak gitu kan, sayang ya kalian sudah beli-beli tanah, rumah, ladang, sawah kayak gitu, dalam setahun kalian nggak bikin perjanjian pasca nikah itu, terus tiba-tiba harta kalian itu nanti dimiliki sama negara kayak gitu kan, sayang sekali kayak gitu ya. Kalau kayak saya sih oke-oke aja, soalnya saya kemarin memang pas waktu menikah saya belum memiliki aset ya teman-teman ya, aset tetap kayak rumah, ladang, sawah, tanah kayak gitu aku belum memiliki. Jadi kemarin pas waktu bikin nggak terlalu ada kayak pressure gitu loh teman-teman ya, nggak ada tekanan kayak gitu. Cuman kemarin aku sekalian aja selesaikan, aku bikin perjanjian pasca nikah itu. Dan ada lagi ya teman-teman ya, perjanjian pasca nikah ini itu tuh berlaku saat kita sudah daftarkan di pencatatan pernikahan kita ya. Maksudnya tuh misalkan aku menikah di KUA, aku ini kan pasca nikah kemarin ya, jadi kan otomatis aku ke notaris dulu kemarin bikin perjanjiannya pasca nikah. Nah dari notaris ini salinan akte perjanjiannya ini ya, ini aku harus daftarkan ke KUA ya teman-teman. Jadi nanti di buku pernikahan kita itu ada catatan kecil kalau pernikahan ini terikat dengan perjanjian pasca nikah nomor sekian kayak gitu. Kalau perjanjian pranikah kan otomatis ya, saat kalian mendaftarkan pernikahan kalian daftarkan salinan perjanjiannya juga, jadi kayak otomatis langsung kecetak di buku nikahnya kayak gitu yang dari notaris itu teman-teman ya. Jadi ada lagi yang harus kalian ingat juga, yang harus kalian note, garis bawahi itu, perjanjian pasca nikah dan atau pranikah ini itu berlaku untuk pihak ketiga ya, maksudnya tuh berlaku kalau kalian sudah daftarkan ke instansi ke pernikahannya ya. Kalau muslim jadi ya ke KUA, kalau non muslim sipil ya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian harus daftarkan supaya perjanjian ini tuh berlaku valid untuk pihak ketiga. Kalau kalian cuman buat aja tapi nggak kalian daftarkan ke KUA atau sipilnya kayak gitu, itu ya belum berlaku ya teman-teman ya. Jadi harus kalian daftarkan juga. Ini punya aku juga belum aku daftarkan sih, mungkin minggu-minggu depan ini aku mau daftarkan. Jadi nanti waktu aku ikut Mas Stefan ke Romania, jadi biar kayak beres urusan persuratan di Indonesia ini tuh biar beres gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Ini aku kayak udah panas banget di sini. Ini aku mau balik dulu ke rumah. Ini aku mau bikin es aja, ini panas banget di sini. Oke, makasih ya teman-teman sudah menyaksikan videoku. Semoga videoku ini bermanfaat buat kalian infonya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan videoku. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share videoku teman-teman. Bye bye, thanks for watching.